Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri sempat, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, ini tim saya ini memberikan judul, apakah benar Pak Jokowi itu sukanya berbohong dan licik? Di dalam dunia politik, itu tidak ada namanya kejujuran absolut atau keterbukaan yang asli gitu, nggak ada. Politik itu adalah strategi. Politik adalah sebuah teori, sebuah cara, sebuah metode untuk bagaimana bisa mensejahterakan rakyat. Bagaimana bisa menolong banyak orang. Bagaimana bisa memperjuangkan kepentingan banyak orang. Itu politik. Ketika kita fokus pada tujuan awal kita berpolitik, ketika kita selalu konsentrasi pada niat awal kita terjun di dunia politik, tentu kita sering membuat analisis-analisis bagaimana supaya tujuan dan target kita tercapai. Nah, ketika analisa ini, target dan tujuan kita ini kita analisa, nggak mungkin dong strategi kita, teori kita buka kepada publik secara apa adanya gitu kan, nggak mungkin. Kalau kemudian dikatakan apakah Pak Jokowi itu suka berbohong? Kalau suka tidak. Kalau harus berbohong ya nggak apa-apa. Kalau tidak berbohong masa strategi kita buka ya sebelum kita berperang mesti dor lawan dong. Aku apa nyerang kono lo, kono apa tak bom misalnya seperti itu. Kalau kita ngomong apa adanya dan kemudian musuh-musuh kita tahu, ya otomatis kita kalah kan begitu. Kalau suka berbohong itu tidak ada manusia dimanapun hobinya suka berbohong, enggak. Tetapi kalau berbohong demi sebuah kepentingan mungkin iya, mungkin ya. Tapi kalau kemudian sekali dua kali apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak sesuai kenyataan, karena itu perlu proses, perlu pendewasaan kita dalam pemahaman politik, terus dikatakan Pak Jokowi suka berbohong, saya katakan justru orang itu yang tidak paham mekanisme dan tata cara berpolitik. Mosok orang suka berbohong sekarang sopo sing nonton YouTubeku gini loh, yang tidak pernah berbohong. Semua orang pernah berbohong. Tetapi ada tujuan berbohong untuk menipu, ada tujuan berbohong untuk memutuskan segala persoalan yang berhubungan dengan banyak orang, ada tujuan berbohong untuk kebaikan, ada tujuan yang berbohong untuk sebuah strategi, kita tidak tahu. Tetapi semua orang pernah berbohong. Ada berbohong untuk melindungi dirinya atau melindungi keluarganya, ada berbohong untuk melindungi temannya, kita tidak tahu. Tapi kalau kemudian seorang presiden diserang oleh orang-orang yang kecewa terhadap kebijakannya, terus dinarasikan bagaimana kalau pemimpin suka berbohong, apakah itu tidak munafik, apakah itu tidak murtad, apakah itu tidak kafir seperti itu, astagfirullahaladzim. Coba kita evaluasi ke diri kita sendiri. Sapa sing ora tahu ngapusi? Pak Jokowi berarti nek ngono pernah ngapusi ya. Saya tidak tahu, saya tidak mengatakan. Tetapi misalnya beliau pernah berbohong atau merasa kita dibohongi atau Anda merasa dibohongi, kita harus bisa memaklumi dalam tanda petik apakah kebohongan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu demi rakyatnya, demi sebuah penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara yang skalanya lebih luas dan lebih besar. Itu harus kita maklumi dong. Nggak bisa kita kemudian mengeneralisir bahwa Pak Jokowi itu suka berbohong. Enggak. Saya mengatakan enggak. Karena apa? Karena apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi semua banyak yang sudah bisa dibuktikan. Apa yang menjadi program kerja Pak Jokowi banyak yang bisa direalisasikan. Apa yang menjadi visi misi Pak Jokowi banyak yang sudah dikerjakan. Jadi tidak ada bahasa Pak Jokowi suka berbohong, enggak. Tetapi apakah kemudian seorang pemimpin disahkan untuk berbohong? Saya katakan boleh. Demi menyelamatkan negara, menyelamatkan bangsa, dan juga menyelamatkan rakyatnya. Boleh.
Apakah manusia semuanya itu tidak pernah berbohong? Saya tidak percaya. Kalau ada orang bilang, aku seumur-umur nggak pernah berbohong, bullshit, ngapusi. Bahkan orang yang mengatakan bahwa Pak Jokowi suka berbohong, kemungkinan besar justru dialah yang suka berbohong. Sehingga dia menyimpulkan orang lain seperti dirinya. Itu biasanya. Kalau kita menuduh, mengatakan Pak Jokowi suka berbohong, kemungkinan besar orang yang menuduh atau mengatakan itu diukur seperti dirinya yang suka berbohong dan suka tidak jujur kepada orang lain. Ada lagi yang mengatakan Pak Jokowi itu licik, Pak Jokowi itu ndaki loh. Kalau kita mau merealisasikan sebuah keputusan besar, sebuah skenario besar, sebuah proyek besar, sebuah kegiatan skalanya yang lebih besar, ya kita perlu dong untuk ndaki atau licik. Tetapi bukan berarti bahwa kelicikan atau kendakian seorang pemimpin itu dimaknai dari sisi negatif. Enggak. Kita berperang melawan orang-orang kapitalis. Kita berperang di skala dunia internasional soal bisnis, soal segala macam yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bagaimana kalau kita tidak ndaki, tidak licik, ya dia kali diblusukno. Gak dapat untung, malah negara sing rugi, gak bisa. Terus apakah orang yang mengomentari Pak Jokowi licik ndaki itu orang yang paham? Orang yang tidak paham. Ketika mengatakan Pak Jokowi licik, Pak Jokowi ndaki itu dia tidak paham tentang strategi yang dilakukan oleh seorang pemimpin besar untuk bisa mengegulkan tujuan dan kepentingan yang skalanya juga lebih besar. Sehingga orang-orang yang dibilang ndaki, licik itu biasanya orang-orang yang memang kecerdasannya di atas rata-rata sehingga orang lain tidak mampu untuk mengikuti atau melampuinya. Karena mereka kalah, karena mereka bisa di-KO-kan, karena mereka merasa dirugikan, akhirnya mereka menyimpulkan, wah wong iku ndaki, wong iku licik, padahal karena mereka kurang cermat dalam strategi. Mereka kurang cermat dalam mengambil sebuah keputusan. Akhirnya mereka rugi, mereka bisa dikalahkan. Terus orang yang mengalahkan langsung dikatakan ndaki, licik, enggak begitu. Coba teman-teman, ketika banyak pembenci dan penyerang Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi suka berbohong, Pak Jokowi soal apa itu pribadinya licik misalnya. Mereka itu sebetulnya lebih suka berbohong dan lebih licik, tetapi mereka tidak cerdas. Mereka tidak bisa melampaui apa yang menjadi skenario besar oleh orang-orang yang lebih cerdas dari mereka. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Pak Jokowi apakah memang benar suka berbohong? Saya katakan tidak. Tetapi seorang pemimpin boleh berbohong ketika memang untuk mengegulkan segala sesuatu keputusan dan kebijakan yang berkaitan hajat hidup orang banyak. Apakah Pak Jokowi licik? Tidak. Tetapi kalau Pak Jokowi kecerdasannya di atas rata-rata dan dianggap licik oleh lawannya, itu hak lawan-lawan politiknya Pak Jokowi dalam memaknai. Tetapi Pak Jokowi tidak pernah menggunakan suatu kejahatan atau kelicikan dalam mengegulkan keputusan negara. Buktinya apa? Semua kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi semuanya bermuara untuk kepentingan bangsa dan negara dan hasil nyatanya bisa sama-sama kita rasakan bersama. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.